Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah pembelajaran berbasis permainan, dosen pengampun DRA Muasisah Jadidah MPD dengan pembelajaran berbasis proyek, yaitu observasi penataan alat main indoor dan outdoor di TK Islam Nurul Huda. Beranggotakan 3 orang. Pertama, Afri Nurmaningsi. Kedua, Reynanda Wahyu Wardana. Ketiga, Yuan Dinantiarta. Tempat observasi yaitu TK Islam Nurul Huda. Waktu observasi Selasa 17 Juni 2025, beralamatkan di Jalan Amil Sahlino 38, Lubang Buaya, Cipayung. Latar belakang, ketersediaan dan penataan alat main yang memadai, indoor ataupun outdoor, penting di TK. Alat main adalah media yang menstimulasi perkembangan motorik, kognitif, sosial emosional, dan kreativitas anak. TK Islam Nurul Huda berkomitmen menyediakan fasilitas mendukung tumbuh kembang anak secara holistik. Pentingnya evaluasi dan penataan ulang alat main seiring waktu untuk keamanan, kebersihan, relevansi kurikulum, dan prinsip play-based learning. Di bagian kiri atas, kita bisa melihat tumpukan balok susun warna-warni. Ini adalah contoh klasik dari alat main edukatif yang sangat baik untuk melatih kemampuan spasial anak, pemecahan masalah, kreativitas, dan koordinasi mata dan tangan. Dengan balok ini, anak-anak bisa membangun apa saja yang mereka bayangkan, dari menara tinggi hingga bentuk-bentuk abstrak. Kemudian di tengah, kita bisa melihat rak-rak yang tertata rapi berisi berbagai macam alat main. Ini menunjukkan pentingnya organisasi dan ketersediaan beragam jenis mainan. Dari mainan konstruksi, puzzle, hingga mungkin mainan peran, keberadaan pilihan yang variatif akan mendorong anak untuk bereksplorasi dengan berbagai konsep dan keterampilan. Jika teman-teman perhatikan lebih dekat, ada juga mainan yang merangsang imajinasi dan cerita. Misalnya mungkin ada miniatur rumah-rumahan, boneka, atau set mainan dapur. Mainan-mainan seperti ini sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial, bahasa, dan kemampuan anak dalam memahami peran-peran yang berbeda. Dan di bagian kanan kita melihat rak kayu dengan mainan yang mungkin sedikit lebih besar atau mainan manipulatif. Alat main seperti ini seringkali melibatkan lebih banyak gerakan motorik halus seperti memutar, menggeser, atau mencocokkan. Mereka juga bisa membantu anak mengembangkan pemahaman tentang bentuk, ukuran, dan tekstur. Nah, mari kita tonton rekam jejak bermain indoor dan outdoor. Selamat menikmati. Nothing else makes me feel high. She's like such a light. This girl, something about it changed my state of mind. Penataan ruang dan pengelompokan alat main, yaitu ada 3. Yang pertama, lingkungan fisik. TK Islam Nurul Huda memiliki lingkungan yang asri dengan permainan outdoor dan kelas yang nyaman untuk pembelajaran indoor. Yang kedua, fleksibilitas penataan. Anak dapat mengatur ulang alat permainan untuk kemandirian dan disiplin. Yang ketiga, kebebasan memilih. Anak diberikan kebebasan memilih permainan dengan bimbingan atau pengawasan. Pengelompokan alat main yaitu di sini ada 3. Yang pertama, dilakukan dengan mengelompokkan di rak kayu, ranjang plastik, dan lemari kayu berdasarkan jenisnya. Yang kedua, memudahkan anak dalam memilih permainan sesuai minat mereka. Yang ketiga, penataan area outdoor didesain aman dan menarik. Namun, guru perlu mengingatkan anak untuk bermain sewajarnya.
pengelompokan alat main indoor, yaitu yang pertama ada zona motorik halus. Tersedianya di rak kayu seperti stacking toys, jepitan baju, pasaran, menara piramida angka, biji-bijian, stik es krim, puzzle hewan, manik-manik, meroncek, kartu pintar membaca, kartu 3 bahasa. Lalu ada juga zona fisik motorik kasar, yaitu ada di indoor juga, yaitu alat main seperti hula hoop, perosotan plastik, dan ayunan plastik tersusun rapi di pojok kelas dan di atas karpet busa. Selanjutnya, zona alat main indoor, motorik halus, dan fisik. Pertama, zona literasi atau yang biasa dikenal pojok baca. Di TK Nurul Al-Huda biasanya terdapat rak plastik untuk menyusun buku-buku bacaan seperti buku cerita, buku baca, buku latihan, dan buku bergambar. Kedua, zona main peran. Di TK Al-Huda memberikan fasilitas berbagai alat peraga seperti boneka, ulekan kayu, masak-masakan, alat dokter-dokteran, gitar plastik, bakul, rambu lalu lintas, bowling kayu, dan alat peraga sholat boneka kayu yang tersusun rapi dalam keranjang plastik. Ketiga, zona musik. Di TK Nurul Al-Huda, alat musik seperti angklung, kicirikan tersusun rapi dalam rak plastik juga. Keempat, zona seni. Di TK Al-Huda terdapat rak kayu untuk alat-alat seni seperti cat air, pewarna makanan, dan krayon yang tersusun rapi sehingga anak dapat menggunakan dan meletakkan kembali alat yang telah disediakan atau yang telah dimainkan oleh mereka. Zona alat main indoor, motorik halus, dan fisik. Di TK Islam Nurul Al-Huda, yaitu melakukan perawatan yang dilakukan oleh guru dengan cara mencuci atau memilah mainan mana yang sudah rusak atau belum, sehingga anak merasa aman, nyaman saat memainkan alat permainan tersebut. Kelebihan penataan zona alat main indoor yaitu anak dengan mudah dapat mengembalikan mainan ke tempatnya semula sehingga anak tidak menghilangkan bagian kecil mainan tersebut. Kekurangannya yaitu sebagian permainan tidak memiliki rak atau tempat yang tetap, yaitu dengan menggunakan keranjang plastik. Dapat dilihat dari foto ini, kita dapat melihat alat main indoor yang tertata rapi dan tersusun seperti di dalam rak kayu, loker, serta keranjang plastik yang sudah dikelompokkan sesuai jenis permainannya. Untuk alat main indoor juga terdapat seperti di dalam lemari plastik, di atas lemari, serta di dalam loker untuk setiap permainan yang memudahkan anak untuk memilih mainan yang akan mereka mainkan, dan anak dengan mudah mengingat tempat di mana mainan tersebut diletakkan kembali sudah dimainkan. Alat main outdoor. 1. Alat main tersedia. Contohnya seperti ayunan, perosotan, blobber simber, atau bola dunia, monkey bars, yaitu palang monyet atau jungkat-jungkit. Penataan alat main. Di TK Nurul Al-Huda, penataan alat main dapat dibilang
sangat tersusun rapi, mudah untuk anak-anak mengaksesnya, dan sebagian permainan berada di area yang teduh, sehingga banyak jenis permainan hingga anak-anak tidak mudah bosan dan bisa bergantian. Kekurangannya yaitu pemeliharaan yang jarang dilakukan oleh guru. Dan setiap hujan, permainan tetap terbuka dan tidak ditutup, memungkinkan alat bermain berkarat. Kelebihannya yaitu banyaknya area yang luas membuat anak lebih mudah mengakses permainan dan mengeksplorasi permainan tersebut. Dengan begitu, anak tidak mudah berebut dan dapat bergantian dengan temannya. Berikut adalah dokumentasi alat main outdoor. Hasil observasi. Area outdoor. Yang pertama dilengkapi alat permainan yang mendukung perkembangan motorik kasar seperti berlari, melompat, dan memanjat. Yang kedua, penataan disesuaikan dengan RPPH. Yang ketiga, kebutuhan peningkatan fasilitas dan pengulangan stimulasi terutama motorik halus. Kesimpulan dari hasil observasi, penataan alat permainan TK Islam Nurul Huda sudah sangat mendukung, efektif, dan menyenangkan. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pembagian ruang. Hasil wawancara dengan guru. Yang pertama, penataan ruang untuk transisi, mengajarkan tanggung jawab untuk merapikan mainan. Yang kedua, pemindahan dan penataan. Mainan tidak dipisahkan berdasarkan kelompok umur, namun guru mengajarkan cara penataan rak, loker, keranjang, dan lemari. Yang ketiga, evaluasi efektivitas. Melalui tanya jawab secara langsung dengan anak untuk melihat perkembangan, kemampuan, dan kreativitas. Tantangannya adalah anak suka lengah atau lupa saat bermain. Misalnya ayunan terlalu kencang. Guru selalu mengingatkan untuk berhati-hati, terbatasnya ruangan atau sekat pembatas untuk area bermain. Saran dan rekomendasi. Yang pertama, meningkatkan kerapian penataan alat main indoor. Yang kedua, pemeliharaan rutin. Yang ketiga, peningkatan stimulasi motorik halus. Yang keempat, penambahan variasi permainan. Dan yang terakhir, perbaikan cepat alat yang rusak. Nah, bisa kita lihat dokumentasi anak-anak yang sedang bermain dan belajar di kelas. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe.